Setelah melakukan operasi pengencangan wajah, bukannya menjadi cantik wajah Nek Syamsiah malah dioperasi menyerupai babi. Dan malam ini adalah upacara pelepasan perban wajahnya. Nenek Syamsiah tak pernah menyangka bahwa ini bukanlah upacara biasa, karena orang-orang menyambutnya dan ia merasa sangat tersanjung. Namun sebelum perbannya dilepaskan, Dokter Tika berkata, "Apakah kau mengenal gadis ini?" Dan itu adalah Romlah, sang anak tiri yang menerobos masuk menginginkan ibunya kembali ke rumah. Tapi sangat disayangkan, Nek Syamsiah malah berkata bahwa Romlah hanya anak tirinya saja dan lebih memilih untuk bisa tampil cantik dan berada di sini. Kemudian para penjaga pun membawa Romlah keluar. Kini Nenek Syamsiah pun duduk di sebuah kursi, dan dokter pun mulai menggunting perban di tangan dan wajah si nenek lalu melepaskannya secara perlahan. Namun saat dia berkaca, betapa terkejutnya Nek Syamsiah melihat wajahnya yang menyerupai seekor babi hutan. Alih-alih cantik, penampilan Nek Syamsiah jauh dari kata rupawan dan dia sangat jelek jauh dari sebelumnya. Bahkan kedua tangannya pun dioperasi menyerupai tangan babi. Lalu Dokter Tika pun berkata, "Dengan nama dewa yang berwujud matahari dan kupu-kupu, kau berdiri di sini, di tengah-tengah kami sebagai persembahan." Ternyata, selama ini Nek Syamsiah sudah diincar untuk menjadi tumbal sekte orang-orang yang ingin selalu tampil cantik, kaya raya, serta awet muda. Nek Syamsiah lalu disuruh berlari kemanapun seperti sebuah permainan, sementara para anggota sekte yang tampan dan cantik ini akan memburu dan menghabisinya untuk dijadikan persembahan. Ritual ini mereka lakukan 1 tahun sekali. Nek Syamsiah pun langsung lari sekuat tenaga. Sementara orang-orang sambil membaca mantra-mantra mengejar Nek Syamsiah seperti sedang berburu babi di hutan. Nenek Syamsiah tergopoh-gopoh karena memang tubuhnya yang sudah tua tidak begitu kuat lagi. Lalu perutnya malah tergores dahan pohon hingga menyebabkan luka. Orang-orang itu semakin mendekat dan Nek Syamsiah harus bisa melarikan diri dan bersembunyi. Nek Syamsiah kemudian berhasil melewati sebuah saluran dan keluar dari resort ini. Dia mengira dia akan selamat saat bertemu dengan Wak Jamal, tetangga sebelah rumah yang dia taksir. Dia lalu berkata, "Tolong aku Jamal, orang-orang ini gila dan ingin mengorbankanku." Tapi sayang, ternyata Wak Jamal adalah salah satu anggota dari sekte ini. Lalu tak lama, orang-orang yang lain pun datang dengan membawa tombak yang tajam. Nek Syamsiah sudah terkepung dan tak bisa berlari kemana-mana. Dia pun melihat temannya Zainab dan Wak Jamal. Ternyata temannya sengaja menjebaknya untuk dijadikan tumbal sektenya. Lalu tak lama Dokter Tika pun muncul dan langsung menikam perut Nek Syamsiah begitu saja. Lagi-lagi dokter ini memimpin sebuah mantra yang meminta kekayaan, kesehatan, dan kecantikan atas nama babi yang dikorbankan. Dengan kejam, seluruh orang anggota sekte aliran sesat ini menombak Nek Syamsiah secara bertubi-tubi yang sudah tak berdaya lagi hingga tewas seketika.